Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arifintus Rizala Lisuk, mahasiswa Sosiologi semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT. Baik teman-teman, di reviewan materi saya kali ini, saya akan membacakan review materi saya mengenai gerakan sosial dalam neoliberalisme akhir, yaitu tentang siklus protes yang terlihat pada tahun 2011 dan 2013 mengenai politik kontroversial di dunia. Membawa kapitalisme dan kelas ke dalam sebuah analisis. Perhatian terhadap dasar sosial protes telah menurun dikarenakan klaim sosial ekonomi yang diajukan melalui sebuah protes itu tetap stabil atau bahkan meningkat. Namun seseorang harus dapat menangani tantangan membawa struktur ke dalam sebuah fokus tertentu tanpa kehilangan perhatian pada agensi dan mediasi politik yang telah menjadi kontribusi penting dari studi gerakan sosial. Basis sosial dari gelombang protes dalam fase 2011 itu mengalami peningkatan, tetapi mulai bergulir atau beranjak meningkat juga pada tahun 2013. Itu membawa keprihatinan dengan dimensi kelas politik kontroversial yang telah lama dipelajari dalam arus utama gerakan sosial yang mulai terlupakan. Pada tahun 2011, pengunjuk rasa sebagian besar dianggap sebagai anggota baru kelas genting yang telah secara dramatis terkena kebijakan penghematan. Bahkan mobilisasi telah dihadirkan oleh beberapa pengamat sebagai manifestasi dari politik kelas menengah baru, demokratis, pencinta lingkungan, impor globalnya diprediksi akan tumbuh. Dalam kata-kata ideologis seperti of the end of sejarah, of legend, dari Francis Fukuyama, tema yang menghubungkan peristiwa baru-baru ini di Turki dan Brasil satu sama lain, serta musim semi Arab 2011 dan protes yang terus berlanjut di Tiongkok adalah munculnya kelas menengah global baru. Bahkan ketika mereka tinggal di negara-negara yang mengadakan pemilihan umum demokratis, mereka merasa terasing dari elit politik yang berkuasa. Dalam visi yang berbeda, Ternbone mencatat bahwa dalam kombinasi yang berbeda namun kritik terhadap neoliberalisme datang dari populasi prakapitalis, ekstrakapitalis, tetapi juga buruh dan lapisan kelas menengah. Cara-cara kelas menengah ini itu contohnya di Afrika, Asia, dan Amerika Latin menjadi penentu penting. Dengan demikian, definisi statistik dari kelas menengah yang meliputi mereka yang berada di atas garis kemiskinan sebagian dimanipulasi untuk mendorong era globalisasi yang berhasil memodernisasi negara-negara yang terbelakang. Protes 2013 di negara-negara seperti Turki atau Brasil telah digambarkan sebagai kelas menengah yang muncul tidak sabar dengan bentuk neoliberal otoriter anisme
dan mewujudkan ketidakpuasan mereka di jalanan. Neoliberalisme pada umumnya dengan visi demokrasi minimalis yang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara elektoral dan tidak peduli dengan hak-hak warga negara. Ditandai dengan penurunan kapasitas mewakili serta dalam tanggung jawabnya terhadap warga negara. Tentunya kita atau siapapun di tempat lain dalam mengatasi masalah ini tentu dengan beralih dari konsep sebuah krisis legitimasi, memilih elemen utama dari apa yang didefinisikan sebagai krisis tanggung jawab. Maksudnya di sini adalah penurunan drastis dalam kapasitas pemerintah untuk menanggapi permintaan warga. Sebuah kelas oligopolistik kecil dari politis, bisnismen dibentuk melalui perlindungan politik dari kalangan kecil individu yang berkat perlindungan politik dapat mengeksploitasi potensi pengayaan kapitalisme finansial. Klientelisme yang terorganisir. Namun mekanisme untuk membangun dukungan ini membutuhkan sumber daya dari berkurangnya krisis neoliberalisme. Definisi yang luas dari orang-orang atau pada umumnya, misalnya nasionalisme dan fundamentalisme agama, cenderung menyebarkan homofobia dan xenofobia. Gerakan bereaksi tentu atau memang dengan tingkat ketidakpercayaan yang sangat tinggi terhadap persepsi krisis legitimasi yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari satu yang dikemukakan oleh Habermas untuk kapitalisme maju. Legitimasi hari ini, krisis hari ini sebenarnya tidak didorong oleh intervensi negara yang berlebihan di pasar untuk mendukung yang lemah secara sosial, melainkan dengan intervensi negara didukung oleh modal dan terkait pengupasan hak sipil, politik, dan hak sosial. Oleh karena itu, kita dapat menemukan di berbeda negara serta di waktu neoliberal yang berbeda, konstelasi yang berbeda strategi untuk mendapatkan dukungan politik, menantang gagasan bahwa neoliberalisme ekonomi menghasilkan politik liberalisme. Gerakan 2011 dianggap mempromosikan baik demokrasi atau pendalaman demokrasi di negara-negara yang telah menjadi pelemahan demokrasi. Gerakan 2013 lebih fokus pada perjuangan melawan apa yang mereka anggap sebagai konsep dan demokrasi yang tidak liberal, seperti yang telah dilakukan oleh O'Donnell. Dicatat dalam karyanya tentang Amerika Latin, kapitalisme dapat bertahan dengan sangat baik di lingkungan yang tidak demokratis. Dalam politik kontroversial tahun 2013, kita mungkin melihat beberapa yang spesifik versi demokrasi neoliberal otoriter ini dalam personalistik bentuk kekuasaan, tetapi juga dalam spiral represi dan mobilisasi yang memainkan peran penting dalam penyebaran protes. Baik teman-teman, sekiranya penjelasan review materi saya kali ini sampai di sini. Sekian reviewan materi saya di video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau
menonton video saya. Sampai jumpa di video lainnya di minggu depan. Terima kasih.